Ini saya gunakan berhubung sudah setelah 2 minggu lamanya tidak ada hujan di tempat saya. Ini sudah 2 hari berturut-turut, alhamdulillah diberikan hujan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kita gunakan koper WP, fungsinya untuk mineral pelapis tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman tani semua. Seperti biasa, saya berada di lahan cabai saya yang ada 3 varietas cabai di dalam satu lahan. Nah, seperti ini ya kondisinya teman-teman tani semua di pagi hari. Ini saya berada di kotaan sawah yang lebih rendah ya ini, karena ada 2 kotak. Kondisinya seperti ini, sudah mulai panas. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 7:30. Nah, ini seperti ini kondisinya teman-teman tadi semua. Seperti biasa, untuk update kegiatan kita pada hari ini saya akan melakukan proses penyemprotan teman-teman semua. Ini, tapi sebelum kita melakukan proses penyemprotan, kita updatekan dulu kondisi tanaman saya. Ini ada cabai tua ya teman-teman semua. Ini ada cabai langgeng 58 dulu, udah usianya kalau tidak salah sudah 6 bulan. Nah, ini untuk CMK Nerotavi dari Halbanero. Nah, ini seperti biasa ada 3 varietas cabai dalam lahan saya. Yang pertama, cabai tipe tegak belum tahan virus, yaitu cabai langgeng 58. Ini per hari ini untuk usianya ini lebih dulu kita tanam, jadi untuk usia cabai langgeng 58 ini sudah berusia 15 tambah 13 berarti 28 HST ya teman-teman tadi semua. Kondisinya seperti ini, belum tahan virus ya, jadi sudah ada kurang lebih 9 atau 10 pohon yang terserang virus Gemini. Seperti ini teman-teman kondisi cabai yang terserang virus Gemini. Ini untuk pengobatannya cukup susah teman-teman tani semua ya, mungkin lebih sifatnya kita untuk menjaga tanaman di pencegahan, jadi harus menggunakan insektisida yang tepat. Ini untuk cabai langgeng 58 yang belum tahan virus. Hanya ada 2 bedeng ya teman-teman tani semua. Kalau lubang tanamnya kurang lebih ada 110. Untuk varietas yang kedua, ini CMK atau cabai merah keriting Nerotavi dari Halbanero. Ini usianya sudah 15 HST ataupun 15 hari. Dari segi pertumbuhan teman-teman tadi semua, memang untuk CMK memang lebih cepat ya teman-teman, karena usia panen perdananya cukup cepat, yaitu di kisaran 75 hari kalau di tempat saya. Dan alhamdulillah ini setelah diguyur hujan dan proses, mungkin ini dari dampak dari pemupukan atau pengocoran, di usia 5 HST terus 12 HST, ini CMK nya alhamdulillah sudah lumayan banyak calon tunas airnya. Ini ya teman-teman yang kecil-kecil, ini untuk usia 15 HST. Dan sementara lagi kalau lihat kondisi tanamannya, mungkin nggak sampai 1 minggu ini sudah pecah pang. Nah, seperti ini kondisinya. Saya ulang kembali untuk
lahan ini adalah lahan janda 2 kali bekas penanaman CMK di Gotavi. Lalu penanaman kedua itu saya tanam sayuran, yaitu tomat, servo, dan kacang panjang Zalfa. Nah, ini penanaman ketiga. Untuk lahan sendiri hanya perlakuan buka plastik mulsa, kita bersihkan hama-hama seperti bekicot ataupun keong, siput, lalu kita tabur dolomit, lalu kita gemburkan, kita tutup lagi, dan ada proses pengocoran dekomposer. Itu untuk varietas yang kedua ya teman-teman. Nah, untuk varietas yang ketiga, di sini ada cabai tipe merunduk, yaitu cabai Absolut 69. Ini dari MMT, di usianya yang ke-15 hari setelah tanam. Seperti ini kondisinya teman-teman. Kalau dari segi pertumbuhan memang tidak secepat CMK, tapi ini terhitung alhamdulillah setelah 2 kali kocor, 2 kali semprot, kondisinya seperti ini. Ini ada yang sudah lumayan cukup tinggi, hampir 1 jengkal. Oh, sudah 1 jengkal ya ini teman-teman tani. Cabai Absolut 69. Untuk karakter cabenya, ini karakter cabai tipe merunduk dan sudah tahan virus Gemini. Tapi untuk kendala, biasanya cabai-cabai tahan virus punya kelemahan di ketahanan layunya yang belum cukup kuat. Nah, seperti itu ya teman-teman tani semua untuk kondisi tanaman saya di usianya yang ke-15 HST. Berhubung ini sudah cukup terik mataharinya, dan saya sudah melakukan proses pencampuran insektisida dan nutrisi di rumah. Apa saja pupuk yang kita gunakan, tetap terus tonton videonya ya teman-teman tani semua. Seperti ini bahan-bahan yang mau kita larutkan untuk penyemprotan ataupun penyempraian yang ketiga di usia cabai 15 HST ya teman-teman tani semua. Untuk pencampuran sendiri ini saya lakukan di rumah ya teman-teman tani semua, karena untuk kebutuhan spraynya masih terhitung sedikit. Untuk 1060 lubang tanam masih hanya membutuhkan tidak sampai 1 tangki sprayer 16 liter. Itu tidak full ya teman-teman, hanya di kisaran 10 literan. Nah, untuk bahan-bahannya seperti ini. Yang pertama ada cover WP ya teman-teman tadi semua. Ini saya gunakan berhubung sudah setelah 2 minggu lamanya tidak ada hujan di tempat saya. Ini sudah 2 hari berturut-turut, alhamdulillah diberikan hujan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kita gunakan cover WP, fungsinya untuk mineral pelapis tanaman. Nah, untuk kandungannya juga ada silika dan perekat juga. Jadi ini kita gunakan untuk rollingan dengan perekat. Ini bahan yang pertama. Lalu karena ada hujan lagi, di sini saya coba gunakan fungisida kembali. Saya pribadi untuk penggunaan fungisida tergantung kondisi cuaca ya teman-teman tani semua. Kalau sekiranya sudah memasuki musim kemarau dan intensitas hujan sudah jarang ataupun bahkan tidak ada, biasanya saya menggunakan fungisida itu bisa 12 hari atau bahkan 20 hari sekali, tergantung kondisi tanaman juga ya teman-teman tani semua. Untuk fungisidanya di sini saya menggunakan Nevos. Ini 3 kandungan bahan aktif. Yang pertama ada tembaga oksiklorida. Ini bisa menanggulangi penyakit bercak daun, biasanya cukup ampuh kandungan tembaga itu. Lalu yang kedua ada fungisida yang bersifat kontak, yaitu
Zineb 12%, dan juga ada kandungan fungisida sistemiknya yaitu Simoxanil 4%. Ini untuk fungisidanya. Lalu untuk insektisida yang kita gunakan masih sama seperti yang dulu. Untuk pencegahan penyakit keriting, di sini saya masih tetap menggunakan Abasel yang produknya terhitung paling murah ya. Untuk insektisida berbahan aktif Abamectin, ini kandungannya 18 EC. Lalu untuk nutrisinya, di sini saya menggunakan POC Agrovalkan, pupuk organik cair super aktif. Ini alhamdulillah cukup bagus untuk digunakan baik di masa vegetatif maupun di masa generatif, karena mempunyai banyak sekali kandungan nutrisinya. Kurang lebih ada 16 kalau tidak salah bahan aktif, termasuk ada ZPT-nya alami juga. Nah, untuk dosis yang pertama, untuk cover WP kita gunakan 1 sendok makan peres ya, tidak penuh. Terus untuk fungisida nevosnya juga 1 sendok makan peres, tidak penuh. Lalu untuk Abaselnya di sini saya gunakan 10 ml ya, untuk tangki 16 liter tapi tidak penuh. Dan untuk POC Agrovalkannya di sini saya menggunakan 20 ml. Ya, mungkin seperti ini dulu ya untuk video penyemprotan kali ini. Untuk updatean video selanjutnya, insya Allah akan selalu saya updatekan tentang kegiatan perawatan 3 varietas cabai dalam satu lahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.